bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2023 Masehi, tangiring pelunggu sami menyaksikan akad nikah Bapak Haji Habibi SPD bin Bapak Haji Abdul Muhid almarhum, lingkungan Kulakagi, Kelurahan Prapen Praya, dengan mempelai perempuan baik Sri Ratnawahyu Ningsih binti Bapak Lalu Selamat Harta Esos dari Kulakagi juga, Kelurahan Prapen Praya, dengan wali nikah bapak kandungnya Lalu Selamat Harta Esos, namun telah berwakil kepada lunasan Dane Haji Lalu Marzuki, telah berwakil dengan seizin mempelai perempuan. Sekali lagi dengan mas kawin seperangkat kain kafan, seperangkat alat-alat kematian, cuma kurung batang dong, dengan uang Rp2.580.000. Nah, jadi sekali lagi semoga pengkali ya. Dan satu hal, lengkap ya, sama kapasnya, sama jarum benangnya. Tahu ini perlengkapan kematian ini kan? Garing kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kemarin saya enggak berniat, tapi ada sesuatu dan lain hal pribadi. Pernikahan itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi yang namanya kematian itu sudah pasti ya. Itu artinya saya harus persiapkan diri untuk itu, untuk mati itu. Jadi saya butuh pengingat setiap hari yang bisa saya lihat ketika saya keluar rumah. Saya harus melihat kain kafan itu. Setiap pagi misalnya saya keluar rumah, ada kain kafan, artinya nanti kalau saya di luar rumah, saya sudah punya suami. Saya bisa ingat kematian itu sehingga tetap taat dalam koridor syariat Islam. Itu saja, enggak. Beliau menawarkan, bahkan mobil dia tawarkan untuk mahar itu, tiang enggak mau, sudah cukup tinggi jadi imam tiang. Saya bilang cukup untuk menuntun tiang ke hadapan Allah nanti, mempertanggungjawabkan tiang dunia akhirat. Itu saja tujuannya, nggak ada tujuan lain. Tadi bilang orang tua sempat meminta. Orang tua sempat meminta tolong diganti kain kafan itu dengan apapun selain kain kafan, tapi saya menolak, saya nggak mau. Itu aja. Alasan orang tua terus menerima apa itu? Saya bilang saya kan janda, berhak menentukan mas kawin sendiri. Dari pernikahan sebelumnya sudah punya? Iya, sudah pernah menikah dan ada broken. Satu atau? Saya punya anak 3, beliau juga punya anak 4. Ya, itulah, kita jangan terlalu banyak memikirkan dunia. Ini sudah ending, hidup kita sudah 40-an tahun ini, umur sudah menjelang maut, sudah kita persiapkan hari ini, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin orang yang pertama kaget saya secara pribadi ketika tiang menanyakan, artinya apa mahar yang kamu minta. Langsung dia menjawab seperangkat kain kafan. Saya kaget. Kenapa? Dia langsung bercerita, satu-satunya jalan yang paling utama untuk mengingat akan kematian adalah pakaian kafan itu. Bahkan yang tawarkan berkali-kali, tidak ada yang lain atau bisa diganti yang itu, dia tetap minta kain kafan. Sampai yang tanya di keluarga di selatan juga seperti itu, minta. Bahkan sehari lagi mau kita nikah, ibunya sendiri menanyakan dan menawarkan supaya diubah, tapi dia tetap minta supaya tetap kain kafan. Nah, akhirnya terus saya yang tawari berbagai hal apa dan sebagainya, dia tidak mau, tetap hanya dia minta kain kafan. Nah, mungkin dia merasa karena dia akan bersatu dengan tiang, hanya dia baru mau menambahkan uang itu. Sebenarnya hanya ini saja permintaannya.
Nah, itu pun tidak banyak kan uangnya, hanya dia dikonfirmasi dimasukkan dalam, yang lain-lain tidak mau. Kenapa? Akhirnya yang berkesimpulan bahwa semata-mata ini adalah bagian dari sebuah dakwah yang mungkin mengingatkan orang pada umumnya dan kami berdua pada khususnya akan sebuah kematian itu pasti dan pasti, sehingga kita harus jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan diri. Hingga ini nanti rencana akan kami taruh di tempat hal yang paling gampang untuk dilihat, sehingga setiap kali akan keluar masuk rumah kami akan melihat. Ketika kami keluar rumah ada apa di luar dan sebagainya, selalu akan mengingat sebuah kematian. Mudah-mudahan dengan itu kami berdua tidak lagi menjadi, mata ini menjadi jelalatan melihat orang lain. Mulut ini tidak lagi mengumbar-umbar kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Telinga ini tidak lagi dengan enaknya mendengar kalimat-kalimat yang kurang pas. Karena apa? Terus terang saja kami ini sudah berada di bagian penghujung usia. Yang mungkin ya udah asap, bisa berpanjang. Tapi biasa kan kalau kita sebagai umat Rasulullah ya berkisar antara 60 sampai 70, 60-70. Nah kami sudah menganggap umur usia kami ini sudah berada di